kita lanjut saja langsung ke materi kedua, yaitu Kak Amran. Silakan Kak Amran, sudah siap? Oke, saya share screen ya, Kak. Suara saya bisa didengar ya? Ya, Iya. Oke, apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah bisa dilihat teman-teman semua tampilannya? Ya, pertama perkenalkan saya Amran, salah satu penerima beasiswa LPDP, Magister Dalam Negeri yang akan melanjutkan perkuliahan di bulan Agustus nanti, semester pertama. Dan saya merupakan bagian dari angkatan PK 235. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara untuk bisa lulus beasiswa LPDP tujuan dalam negeri. Yang pertama, bahwa kita harus ketahui terlebih dahulu, sudahkah kita memenuhi syarat pendaftaran LPDP atau belum? Ya, otomatis berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa saja yang menjadi syarat daripada beasiswa LPDP itu sendiri, sehingga kita menyesuaikan diri, apakah kita eligible atau kita masih belum memenuhi syarat yang ada. Sehingga kita harus berusaha untuk menyesuaikan apa yang menjadi keterbatasan atau kekurangan kita. Kita harus pelajari setiap syarat dan ketentuan yang berlaku. Teman-teman dapat mengakses website LPDP. Di situ akan ada banyak informasi yang teman-teman bisa baca, dan teman-teman akan mendapatkan informasi itu sebagai bekal teman-teman untuk mengetahui bagaimana kemampuan atau syarat yang sudah teman-teman capai. Nah, di website itu teman-teman akan ada banyak hal termasuk jalur pendaftaran LPDP yang cukup beragam, mulai dari beasiswa reguler, beasiswa afirmasi, dan lain sebagainya. Teman-teman mulai dari sekarang sudah harus mulai membiasakan untuk membaca, dan teman-teman cobalah untuk memahami dan bertanya apabila ada hal-hal yang kurang teman-teman pahami seperti itu. Jadi sudah tersedia di bookletnya, teman-teman silahkan untuk mengakses websitenya di sana. Nah, kemudian teman-teman harus pahami dan ketahui juga timeline beasiswa LPDP itu sendiri. Dan informasi yang kita terima bahwa pendaftaran itu akan dibuka pada tanggal 19 Juni nanti hingga 18 Juni. 18 Juli. Otomatis teman-teman punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai pada tahap penutupan pendaftaran nantinya. Kemudian teman-teman akan mengikuti tahap seleksi bakat skolastik, dan teman-teman juga akan mengikuti tahap wawancara atau substansi sesuai dengan jadwal yang berlaku seperti itu. Nah, untuk dalam negeri sendiri, pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mencari tahu daftar perguruan tinggi yang kita tuju dalam list LPDP. Karena tidak semua universitas dan program studi yang ada di Indonesia ini masuk dalam list LPDP. Sehingga ketika kita ingin memilih perguruan tinggi atau program studi yang ingin kita tuju tetapi tidak ada dalam list LPDP, otomatis kita tidak bisa mengajukan permohonan atau pendaftaran terhadap LPDP. Sehingga marilah kita mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang itu. Sehingga ketika kita mendaftar, kita sudah tahu, oh, universitas dan program studi ini yang kemudian bisa di cover atau masuk dalam list LPDP. Itu yang harus kita ketahui tentang tujuan perguruan tinggi yang ada dalam negeri. Nah, kemudian untuk LPDP sendiri, kita akan mendaftar melalui 2 jalur. Yang pertama, sudah memiliki LOA, dan yang kedua, belum memiliki LOA. Perbedaannya apa? LOA itu adalah tanda bahwa kita sudah diterima di universitas. Nah, ini yang masih banyak teman-teman calon pendaftar beasiswa ini kadang masih salah paham. Kadang ada teman-teman yang merasa bahwa ketika lulus LPDP dengan tujuan kampus yang kita pilih, otomatis kita langsung berkuliah di tempat itu, di universitas itu, sudah sekalian lulus. Nah, padahal ada perbedaan. Ketika kita daftar beasiswa LPDP, kita hanya mendaftar pada lembaga yang siap memfasilitasi biaya kita berkuliah. Sehingga kita harus mencari lagi atau mendaftar lagi secara mandiri pada universitas yang sudah kita pilih. Jadi tidak langsung sekalian kita lulus LPD, otomatis kita langsung siap dan langsung kuliah. Tidak seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kita ingin mendaftar melalui jalur LOA,
Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita sudah terlebih dahulu mendaftar ke kampus tujuan sebelum mendaftar LPDP. Ketika kita sudah diterima di kampus tujuan, kita akan menjadikan atau menggunakan surat tanda terima itu untuk dilampirkan pada persyaratan LPDP. Apa keuntungan daripada menggunakan jalur LOA ini? Ketika kita menggunakan jalur LOA ini, kita hanya akan mengikuti dua tahapan seleksi. Yang pertama, tahapan administrasi. Ketika kita sudah mengikuti tahapan seleksi administrasi dan dinyatakan lulus, kita akan melewati tahapan tes bakat skolastik. Kita akan melewati tahapan itu. Dan kita langsung menunggu pada tahapan tes substansi atau wawancara. Nah, itu keunggulan daripada menggunakan LA. Dan ketika kita dinyatakan lulus substansi atau wawancara, kita langsung bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal kampus yang sudah ditentukan ketika kita mendaftar melalui jalur LOA. Nah, bagaimana ketika kita tidak mendaftar melalui jalur LOA atau dalam hal ini kita belum memiliki kampus untuk kita ingin berkuliah di sana, kita diberikan kesempatan untuk bebas memilih 3 perguruan tinggi atau universitas. Jadi silahkan teman-teman ingin memasukkan 3 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, silahkan teman-teman menyesuaikan dengan list yang ada di website LPDP. Teman-teman menyesuaikan apakah ada atau tidak, sehingga teman-teman ketika memilih, teman-teman ketahui secara pasti bahwa itu ada dalam list LPDP. Teman-teman boleh memilih 3, tetapi teman-teman juga sebenarnya boleh memilih satu pilihan saja, tetapi nanti dalam urutan kedua dan 3 itu dibuat sama. Tetapi secara maksimal teman-teman diberikan kesempatan untuk memilih 3 pilihan seperti itu. Baik mau di perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang berbeda, bisa, atau perguruan tinggi yang berbeda dengan program studi yang sama, itu pun bisa. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja apa yang menjadi pilihan teman-teman. Nah, kalau kita melalui jalur non-LOA ini, maka alurnya adalah kita akan melewati tahap seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik, dan tes substansi. Nah, ini yang menjadi perbedaan dalam tahapan seleksinya adalah tes bakat skolastik. Ketika yang tidak mempunyai LOA, mereka tidak akan mengikuti tes bakat skolastik, tetapi karena kita tidak mempunyai LOA sebelumnya, maka kita akan mengikuti tes bakat skolastik ini. Dan ketika kita dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa LPDP, kita akan diberikan waktu selama 18 bulan untuk kita mencari kampus. Silahkan kita maksimalkan waktu yang ada itu untuk mencari kampus, dan ketika kita sudah diterima di kampus yang kita tuju, maka kita silakan melaporkan diri kepada LPDP untuk kita bisa ajukan persiapan keberangkatan dan siap untuk berkuliah. Biasanya ketika 18 bulan itu kita tidak mampu untuk mencari kampus atau mendapatkan LOA, maka status kita sebagai calon penerima beasiswa itu akan selesai, akan hilang. Dan kita harus tes lagi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Maka perlu untuk kita maksimalkan kesempatan 18 bulan itu. Nah, ini dalam proses seleksi administrasi, yang pertama bahwa kita harus memastikan bahwa semua berkas kita itu lengkap dan memenuhi syarat. Seperti apa saja, misalnya sertifikat bahasa. Kita cari tahu di bukletnya, jalur yang kita mau daftar ini minimal skor sertifikat bahasa yang diperlukan itu berapa. Kemudian kita harus menyesuaikan sertifikat bahasa itu sesuai dengan skor yang diminta. Jangan kemudian kita mencoba untuk mensubmit itu tanpa memenuhi standar, karena otomatis pasti kita akan gugur di tahap administrasi itu. Kemudian kita harus pastikan bahwa sertifikat bahasa itu benar-benar berasal dari lembaga yang resmi dan diakui LPDP. Karena banyak juga kasus teman-teman yang lain menggunakan contoh seperti prediksi-prediksi TOEFL untuk disubmit sertifikatnya, akhirnya tidak bisa lulus karena memang itu tidak diakui oleh LPDP, teman-teman. Teman-teman bisa lihat contoh sertifikat yang ada di buklet LPDP yang diakui, itu yang kemudian harus digunakan seperti itu. Itu yang diakui. Kemudian teman-teman bisa menggunakan ijazah dan juga transkrip nilai, dan kemudian rekomendasi dosen. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja lulus dan belum mempunyai ijazah dan transkrip, teman-teman masih bisa berkesempatan mendaftar dengan menggunakan surat keterangan lulus. Dan kemudian yang paling penting itu adalah ini, esai, CV dan esai.
Ini kenapa dikatakan sangat penting dan kenapa hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbagi tentang esai juga, karena pada saat kita dinyatakan lulus untuk ke tahap substansi, maka esai inilah yang harus kita mempertanggungjawabkan itu kepada para interviewer. Ketika kita menulis esai kita dengan tidak semaksimal mungkin dan tidak sebaik mungkin, maka teman-teman harus siap akan risiko ketika nanti berhadapan dengan interviewer pada tahap akhir nanti. Makanya kenapa teman-teman mungkin akan menjumpai banyak sekali teman-teman yang membuka ruang untuk sharing bagaimana menulis esai atau bagaimana mereview esai. Teman-teman bisa untuk mengakses itu. Teman-teman tidak perlu malu untuk harus meminta tolong atau bantuan kepada teman-teman yang sudah mendahului tersebut, sehingga teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang lain tentang bagaimana menulis esai itu. Karena itu memang sesuatu yang sangat penting. Pada intinya ketika tahap administrasi ini, ketika kita sudah mampu untuk melengkapi semua persyaratan, maka otomatis kita akan lulus pada tahap ini. Dan biasanya ketika tidak lulus pun, kita akan diberikan waktu untuk menyanggah hasil hasil yang kita dapatkan. Dan apabila kita merasa bahwa itu uh, sesuatu yang merugikan kita, kita sudah memenuhi syarat tapi kita tidak lulus, silakan untuk disangka dan akan diproses kembali oleh tim LPDP dan kita bisa untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mendaftar melalui jalur non LOA atau yang belum mempunyai kampus. Ada 3 tahapan atau 3 item yang akan diuji, yaitu kemampuan verbal 23 nomor selama 30 menit, kemampuan kuantitatif 25 nomor, 25 soal selama 40 menit, dan pemecahan masalah 12 soal selama 20 menit. Jadi teman-teman akan mengerjakan soal-soal ini secara online dan harus memenuhi passing grade yang sudah ditentukan oleh LPDP. Lalu berapa passing grade yang LPDP tentukan? Kita tidak ada yang pernah tahu. Karena setiap tahunnya, setiap tahapnya, passing grade itu selalu berubah-ubah. Katakanlah yang menjadi acuan kita hari ini adalah tahap 1 beasiswa LPDP kemarin yang baru saja pengumuman beberapa hari yang lalu. Pada tes bakat skolastik ini, jalur reguler passing grade-nya itu 125, kemudian targeted 100, targeted kewirausahaan 95, afirmasif 70, putra-putri Papua 60, dan parsial 90. Ketika passing grade tahap 1 2024 ini kita bandingkan dengan passing grade tahap 2 2023, maka ini ada kecenderungan menurun passing grade-nya. Karena ketika tahun 2023 itu, katakanlah reguler itu ada pada passing grade 150 dan pada tahap ini mengalami penurunan sebanyak sampai 125. Artinya kita tidak bisa memprediksi berapa passing grade yang akan kita dapatkan atau berapa passing grade yang ditetapkan oleh LPDP, sehingga pada kesempatan ini kita harus semaksimal mungkin mencapai atau mengejar hasil atau nilai yang setinggi mungkin. Jangan pernah berpatokan pada passing grade yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, karena kemungkinan untuk naik ada, kemungkinan untuk turun pun ada. Maka kita harus memaksimalkan kesempatan itu dengan mendapatkan poin yang setinggi-tingginya. Nah, ini tahap substansi. Di tahap substansi ini biasanya kita akan dihadapkan dengan 3 orang interviewer dari kalangan akademisi, psikolog, maupun dari LPDP itu sendiri. Nah, lalu apa yang akan ditanya? Yang akan ditanya adalah bagaimana kesiapan kita untuk kuliah, sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk kuliah, mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari nantinya, siapa dosen yang sudah kita hubungi untuk akan membantu kita selama proses kuliah nanti, bagaimana proses pendaftaran kampus, apakah kita sudah memenuhi syarat atau belum, apa rencana tesis kita atau rencana disertasi kita. Nah, itu teman-teman harus kuasai, sehingga teman-teman harus benar-benar mempersiapkan dengan baik mengenai urusan akademisi itu pada saat memasuki masa tes substansi. Kemudian dari psikolog sendiri juga akan mendapatkan pertanyaan bagaimana kesiapan kita secara mental, secara psikis menghadapi suasana kuliah nanti.
Bagaimana ketika kita mendapatkan situasi yang tidak pernah kita terpikirkan sebelumnya, bagaimana ketika kita harus berurusan dengan sebuah masalah, bagaimana alternatif pemecahannya seperti apa. Mereka ingin melihat bagaimana keterampilan dalam kita mengelola emosional kita. Kemudian dari LPDP sendiri, mereka juga akan melihat bagaimana pengetahuan kita mengenai LPDP itu sendiri. Bisa saja mereka akan menanyakan apa yang teman-teman ketahui tentang LPDP, apa visi misinya, apa makna dari logonya, sehingga teman-teman harus benar-benar menguasai ini. Nah, lalu bagaimana tahap untuk bisa kita lewati substansi ini? Ya, tipsnya adalah kita harus biasa melakukan mock-up interview. Teman-teman pasti akan sering menjumpai bagaimana dari pejuang beasiswa LPDP sendiri biasanya setiap tahap itu menyelenggarakan mock-up interview bagi teman-teman yang mendaftar untuk dibantu bagaimana proses interview nantinya, sehingga dari proses mock-up itu teman-teman dapat mendapatkan gambaran secara umum bagaimana proses interview nanti, sehingga teman-teman dapat menyesuaikan bagaimana suasananya nanti. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa passing grade substansi tahap 1 2024 ini kalau dibandingkan dengan bakat skolastik ternyata mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi kita tidak bisa prediksi, sekali lagi sampaikan. Pada tahun 2023 kemarin, beasiswa jalur reguler itu passing grade-nya tuh masih di bawah 1.000. Tetapi tahun ini justru naik di atas 1.000. Begitupun dengan targeted maupun afirmasi, daerah afirmasi maupun prasejahtera, teman-teman. Jadi memang kita tidak bisa menebak berapa passing grade yang akan kita dapatkan. 2023 pada tahap yang kedua passing grade-nya di bawah daripada tahap 1 2024. Dan tahun ini mengalami peningkatan seperti itu. Kita tidak bisa menjadikan acuan tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar kita mau melihat berapa passing grade yang akan ditetapkan oleh LPDP, karena memang pada dasarnya itu yang menjadi rahasia daripada mereka sendiri. Kita tidak mengetahui itu sama sekali. Jadi teman-teman, ketika kita dinyatakan lulus dari LPDP itu sendiri, maka yang belum mempunyai LOA atau belum diterima oleh kampus, kita harus bisa melihat kesempatan atau mencari kampus yang ingin kita tuju sehingga kita mendapatkan LOA dan melaporkan kepada LPDP supaya kita bisa diproses perkuliahannya. Bagi yang sudah punya LOA bisa langsung berkuliah. Lalu bagaimana untuk kita bisa diterima di kampus? Yang pertama bahwa kita harus mencari tahu terlebih dahulu tentang kampus itu. Misalnya kita mau berkuliah di UGM, maka otomatis kita harus tahu apa yang menjadi syarat masuk daripada Universitas Gajah Mada tersebut, berapa skor TOEFL yang mereka butuhkan, berapa skor tes potensi akademik yang mereka butuhkan, kapan jadwal pendaftarannya, bagaimana tahapan pendaftaran kampusnya, apa yang menjadi keunggulan kampus tersebut, mata kuliah apa yang diambil, sehingga teman-teman bisa melewati tahap pencarian kampus ini dengan baik begitu. Nah, yang satu hal lain yang ingin saya bagikan adalah seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman berstatus sebagai seorang penerima beasiswa LPDP akan akan memiliki kecenderungan untuk lebih mudah diterima oleh kampus-kampus begitu, teman-teman. Ini pengalaman yang saya dapatkan. Artinya bahwa kampus-kampus pun akan berpikir bahwa jaminan pembiayaan kita itu sudah cukup jelas, bahkan sudah sangat jelas, yaitu daripada LPDP sendiri. Sehingga teman-teman dengan status sebagai seorang calon penerima beasiswa akan lebih berkesempatan mendapatkan LOA kampus itu dengan lebih mudah seperti itu, teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman harus mampu menyesuaikan atau memenuhi syarat daripada kampus tersebut. Jadi teman-teman selesai lulus LPDP, teman-teman harus tes lagi ke kampus begitu. Jadi memang tahapannya itu tidak langsung usai di situ, tetapi ketika kita berurusan dengan LPDP ini tidak akan pernah selesai di situ, masih terus berlanjut dan berkepanjangan, teman-teman. Nah, itu kemudian yang menjadi gambaran umum bagaimana teman-teman, apa yang harus teman-teman persiapkan dalam mendaftar LPDP khususnya di dalam negeri, teman-teman. Teman-teman harus memulai dengan mengetahui apa yang menjadi syarat daripada pendaftaran LPDP itu sendiri. Silakan untuk mengakses website LPDP dan mencari informasi yang banyak di situ.
janganlah malu untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah mendahului. Kemudian teman-teman juga boleh mencari bantuan apabila ingin mendapatkan feedback dari esai yang teman-teman tuliskan. Dan teman-teman juga bisa ikut kelas-kelas tes bakat skolastik, banyak lembaga-lembaga juga yang kemudian hari ini menyediakan secara gratis. Teman-teman bisa mempersiapkan itu, dan juga teman-teman bisa untuk mengakses bantuan bagaimana mempersiapkan mock up interview atau wawancara nanti teman-teman. Sehingga teman-teman ketika ikut dalam momen pertarungan LPDP ini, teman-teman datang dengan membawa senjata dan peluru yang sudah teman-teman siapkan sebaik mungkin dan siap untuk berperang. Saya pikir seperti itu gambaran umumnya mengenai bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi dalam negeri melalui beasiswa LPDP. Saya pikir demikian dulu yang dapat saya bagikan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Amran telah membawa materi tentang tips dan trik lulus beasiswa LPDP, terkhususnya untuk yang teman-teman yang ingin mendaftar di dalam negeri. Tadi sudah mendapat banyak informasi dari Kak Amran. Kami berharap informasi yang telah dibagikan teman-teman dapat lebih mengeksplor lagi ke depan nantinya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang berikut. Ada Kak Sukron akan membawa materi tentang tips dan trik lulus untuk yang luar negeri. Silakan Kak Sukron. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya saya izin untuk share file ya.